warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hasmuji Dwi Prasojo, SHI MPDI. Saat ini bertugas di SMA Negeri 1 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan sebagai mahasiswa di UINSI Samarinda, sebagai mahasiswa Prajabatan angkatan kedua tahun 2020. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 29 November 2021, saya sebagai mahasiswa peserta PPG dengan nomor NIM 2111319 dengan nomor peserta PPG 637234000051 akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan ujian kinerja yang dilaksanakan di LPTK UIN Samarinda. Tema dalam video praktek pembelajaran kali ini kami mengambil berpikir kritis dan demokrasi dengan model pembelajaran discovery learning menggunakan metode diskusi dan demokrasi pada kelas 12. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik, hari ini? Baik. Nah, Bapak mau mengabsen untuk kelas 12 ini. Bapak pengen tahu hari ini siapa sih saudaranya yang gak ada turun? Lengkap? Lengkap. Alhamdulillah. Siap sudah belajar, Pak? Siap. Oke, Bapak pengen tahu kesiapan kalian semuanya. Saya minta silakan berdiri untuk ngecek kerapian kalian. Kalau sudah rapi, boleh kalian duduk kembali. Silahkan dicek. Yang sudah merasa rapi, silahkan duduk kembali. Ya, terima kasih anak-anak. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa doa kegiatan kita, belajar kita mungkin akan terkendala dengan keberkahan yang ada. Mari sama-sama berdoa. Saya minta pimpin salah satu dari kalian. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari anak-anak kita sama-sama kebiasaan diri. Semoga kegiatan ini diberkahi dengan kita membaca Al-Quran sama-sama. Yuk kita baca surah Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin.
mutawakkilin. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar bersama. Yang masih ingat kira-kira pelajaran apa kemarin? Hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman pada hari akhir. Iya, betul. Minggu lalu kita memang membahas hikmah beriman pada hari akhir. Ada yang tahu kira-kira hikmah beriman pada hari akhir apa saja? Oke, ya. Yang pertama, menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang tidak dirasakan di dunia ini. Iya, betul. Boleh. Ada lagi? Ya. Yang kedua, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah SWT dengan mengharapkan munahnya pada hari itu. Oke, boleh. Ya. Bagus. Yang selanjutnya ada yang bisa jawab? Ya. Yang ketiga, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Oke, betul. Boleh. Kasih tepuk tangan semuanya. Ya. Jadi akhirnya masih ingat ya. Oke. Nah, pelajaran kita selanjutnya adalah nanti kita akan membahas berpikir kreatif. Nah, silakan baca surat Ali Imran ayat 159. Bapak minta satu orang untuk membacakan ayat itu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidan qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Karena saya minta artinya silakan dibaca. Ya, kamu? Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahkanlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Ya, terima kasih. Itu tadi ayat atau arti yang telah dibacakan. Di sini poinnya adalah dalam surah Ali Imran ayat 159. Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah, atau kalimat sebelumnya adalah ini. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, ayat ini ternyata menunjukkan bahwa setiap kita punya permasalahan maka kalian harus bermusyawarah. Ya. Wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri. Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kalian dalam setiap urusan apapun itu. Ini Allah menyuruh kita untuk selalu bermusyawarah. Nah, hari ini kalian saya kasih praktek dari kasus bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan itu. Ya, saya minta bentuk 2 kelompok untuk kegiatan kita hari ini. Silakan kelompok 1, kelompok 2 tadi 4 dan 5. Ya, 9 orang ini ya. Silakan untuk kelompok. Anak-anak,
ini ada kasus yang harus kalian selesaikan. Bapak pengen tahu nanti bagaimana proses demokrasi yang bisa kalian kerjakan. Ada kasus bahwa di sini ini apa namanya? Rumah sakit. Ya, oke. Di sana adanya kebakaran. Oke. Nah, kejadiannya adalah ketika kamu posisi di tengah dan kamu sebagai seorang polisi, ya, polisi seperti ini. Di saat ada ambulan yang membawa pasien karena ada kebakaran, ya, mau ke rumah sakit dan mobil pemadam ini dari sini sebenarnya arahnya ke sana mau memadamkan api, ternyata di tengah jalan ada jalan yang di situ tidak bisa dibuat untuk persimpangan. Nah, perjalanannya kalau misalkan ini di tengah-tengah sini, jarak ke sini ke rumah sakit ini pas di tengah-tengah ternyata masih 25 kilo. Sini juga gitu, masih jaraknya 25 km. Jadi memerlukan waktu yang terlalu banyak. Sedangkan ambulan ini sudah membawa pasien orang yang sekarat, mau meninggal karena kena kebakar hampir 90%. Nah, ketika di tengah-tengah sini mana yang harus kamu dahulukan kalau kamu sebagai polisi di sini? Karena mobil ini nggak bisa persimpangan. Paham maksud Bapak? Kasusnya seperti itu. Jadi yang kamu dahulukan apakah mobil pemadam yang mau ke sana memadamkan api atau mobil ambulan yang membawa pasien kamu dahulukan, ini suruh mundur atau kayak apa terserah kamu nanti. Gimana solusinya? Paham, Nak? Paham. Oke. Nanti ketika kalian itu bermusyawarah, ya, tahap pertama permainan kita adalah kalian silakan berpendapat dari masing-masing kalian sendiri. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Berpendapat silakan. Mau kamu mendahulukan ambulan atau mendahulukan pemadam. Nanti yang ngomong, yang berpendapat berdiri, ya. Biar Bapak catat nanti berapa kali kamu berdiri untuk menjawab atau merespon kawan kamu. Ketika sudah selesai silakan duduk, ganti yang lain berdiri untuk meresponnya atau memberikan pendapat. Jadi jangan semuanya berdiri, gantian yang pengen. Kalau dia masih berdiri, jangan kamu tempat berdiri. Paham? Paham. Silakan dipraktekkan. Bapak kasih waktu nanti sekitar 10 menit. Mulai dari sekarang. Anak-anak, dengan studi kasus yang Bapak berikan, pembelajaran kita mengacu pada model discovery learning dengan metode demonstrasi. Ya, silakan kalian cari pendapat-pendapat menurut kamu itu benar, ya. Silakan mulai sekarang dari 10 menit dari sekarang. Menurut saya yang didahulukan yaitu adalah mobil pemadam kebakaran. Karena mobil pemadam kebakaran itu mencakup menyelamatkan banyak nyawa ketimbang dari ambulan. Kalau ambulan itu satu nyawa, kalau pemadam kebakaran berusaha melindungi lebih dari banyak nyawa. Tapi ambulan bisa Tapi kalau dilihat dari seperti ini, sama-sama kondisinya sama-sama pasien sedang kritis, sedangkan di tempat kebakaran api sedang nyarak-nyaraknya. Jadi sama-sama penting untuk didahulukan. Tapi menurut Debatnya aja ambulan penting didahulukan karena membawa pasien yang lumayan parah. Kenapa alasannya lebih mendahulukan ambulan daripada pemadam kebakaran? Karena ambulan membawa pasien yang sudah 90% kebakar. Ayo, ada yang lain kan? Duduk kalau mau nggak usah lihat kamu langsung.
pada kebakaran didoakan agar tidak banyak nyawa bertebaran dan kerugian anggota keluarga. Oh, kerugian. Boleh. Saudara Denny, saudari Niki. Saya setuju pemadam kebakaran didahulukan karena menurut Undang-Undang 22 tahun 2009 pasal 134 pemadam kebakaran lah yang didahulukan, setelah itu ambulan. Oh, masuk undang-undang. Ini masing-masing berpendapat. Masing-masing berpendapat. Kalau saya Saya setuju dari pendapat teman saya karena Masing-masing ini berpendapat, masing-masing berpendapat. Jangan dengan teman saya enggak berpendapat masing-masing. karena lebih baik nyawa daripada harta. Jadi kamu mendahulukan apa? Jadi mendahulukan mendahulukan ambulan. Ambulan, oke. Yang lain ada lagi mendahulukan apa? Silakan, boleh di depan, boleh di atas. Yogi terus menurut teman saya. Kalau saya lebih setuju ke arah ambulan karena yang didahulukan nyawa bukan harta. Harta bisa dicari. Terima kasih. Dan masing-masing ini bebas. Silakan berpendapat masing-masing. Karena tahap pertama berpendapat masing-masing. Oke, tidak. Ini waktunya sudah 10 menit. Saya kira sudah cukup. Oke. Ya, saya dapat informasi di Anwar 4 komentar. Desi 5 komentar, kemudian si Yoga 3 komentar. Oke. Si Mahmud 6 komentar dan si Rizky masih siapa tadi? Belum komentar tadi Rizky ya? Ya, Rizky ini belum komentar ya tadi ya? Oke. Gak apa-apa. Nah, tahap selanjutnya adalah sekarang tadi kalian sudah menyampaikan masing-masing berpendapat. Nah, ini tahap yang paling sulit. Menyatukan persepsi bareng dari satu kelompok ini, kemudian satu kelompok sini juga menyatukan, nanti maju satu di antara kawan kamu yang mempresentasikan di depan untuk menyampaikan bahwa kelompok kami sepakat mendahulukan yang ini, gitu ya. Sekarang ini agak rumit sedikit, kenapa? Menyatukan persepsi tadi kan berpendapat masing-masing, sekarang menyatukan persepsi, ya. Bagaimana menurut kamu? Silakan dimulai 10 menit dari sekarang. Mulai. Ya, silakan berunding untuk kira-kira apa yang kamu presentasikan nanti di depan dengan berbagai alasan yang kamu berikan. Kalau menurut saya itu ya suruh ambulan Di sini. Ambulan yang Berbagai alasan. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Silahkan perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk maju nanti mempresentasikan
hasil musyawarah yang kalian berikan. Jadi keputusan apa yang kamu berikan? Apakah kamu mendahulukan pemadam atau kamu mendahulukan ambulan? Silahkan kelompok 1 siapa perwakilannya yang maju? Ini Pak. Oke. Tidak Oke. apa-apa. Gak apa-apa. Kelompok 2 siapa namanya? Tapi Pak. Oke ya oke. Sekarang silahkan maju masing-masing. Ya. Kan. Kelompok yang kawan kamu yang sudah maju ini adalah perwakilan dari kamu yang sudah berdiskusi tadi ya. Sekarang tahapannya adalah mendengarkan keputusan dari hasil rapat ya, hasil diskusi tadi, hasil musyawarah. Silakan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan kira-kira kamu tadi membahas apa dan diputuskan apa. Silakan. Menurut hasil diskusi kelompok kami, yang didahulukan yaitu adalah pemadam kebakaran. Kenapa pemadam kebakaran? Karena menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134 dan 135 tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk memprioritaskan pemadam kebakaran. Karena pemadam kebakaran berpotensi menyelamatkan ratusan bahkan puluhan warga sipil, sedangkan ambulan hanya 1 warga sipil. Kasih tepuk tangan. Sekarang ganti kelompok 1, dia memutuskan apa? Tadi kelompok 2 sudah menyampaikan pendapatnya. Sekarang kelompok 1 silakan hasil diskusi yang kalian peroleh apa? Silakan. Menurut kelompok kami. Menurut kelompok 1 tergantung situasi Pak. Kalau lebih mendesak ambulan bisa didahulukan ambulan, tapi kalau lebih mendesak pemadam atau jarak kebakaran lebih dekat bisa didahulukan pemadam kebakaran. Jadi keputusannya mendahulukan apa? Mendahulukan ambulan tergantung situasi Pak. Ya enggak, ini jalan seperti ini kamu dahulukan yang mana? Ambulan Pak. Ambulan. Oke, dengan alasan tadi ya. Karena lebih penting ambulan Pak, nyawa seseorang dibanding dengan harta katanya. Oke, kasih tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, tadi yang kalian praktekkan adalah proses berpikir kritis dan berdemokrasi. Kalian mengungkapkan semua isi hati kalian dengan dalil-dalil yang ada, dengan dasar-dasar yang ada. Dengan kasus yang seperti ini, kalau kamu berperan sebagai polisi, apa yang harus kemana yang harus kamu dahulukan, mobil ambulan atau pemadam? Dan kalian sudah berpendapat tadi, ya. Ada pendapat pertama tadi Bapak sampaikan bahwa kalian Bapak suruh berpendapat masing-masing dari kalian. Silahkan berpendapat. Nah, kamu kemudian mengungkapkan isi hati kamu semuanya. Bebas, karena memang proses demokrasi harus seperti itu. Semuanya harus berpendapat dulu, menyampaikan aspirasi, menyampaikan unek-uneknya. Nah, tahapan yang kedua tadi adalah kalian disuruh menyatukan pandangan, menyatukan persepsi, menyatukan keinginan yang sama. Kenapa? Karena itulah proses demokrasi. Jadi mana poin-poin yang harus kita jadikan mufakat atau kesepakatan bersama, ya. Sebenarnya Bapak itu tidak peduli mana yang harus kamu dahulukan, pemadam kah atau ambulan kah. Yang penting alasan kamu mendahulukan itu jelas. Nah, sebenarnya alasan kenapa kamu harus mendahulukan ini, alasan kamu ketika kamu mendahulukan pemadam ambulan karena nyawa seseorang lebih penting dibanding harta orang. Kemudian ada yang mendahulukan pemadam tadi, apa alasannya? Karena pemadam berpotensi menyelamatkan puluhan Karena pemadam berpotensi menyelamatkan puluhan orang. Nah itu silakan berpendapat seperti itu, bebas. Makanya sebenarnya poin dalam menyelesaikan masalah atau memberikan keputusan itu adalah kamu harus memperhatikan resiko.
resiko yang kamu harus perhatikan. Resiko yang mana? Terkecil atau yang terbesar? Nah, jadi resiko itu harus kamu pikirkan. Ya, supaya apa? Kamu bisa menyelesaikan suatu masalah itu tidak banyak permasalahan di belakangnya lagi. Makanya kamu berpendapat masing-masing tadi. Ya. Jadi resiko kamu pikirkan. Oh ya, aku mendahulukan ini pemadam karena resikonya seperti ini, manfaatnya juga seperti ini, lebih besar manfaatnya kalau aku mendahulukan ini. Nah ini yang harus kamu pikirkan. Makanya berdemokrasi itu seperti itu. Nah tadi ada juga Bapak sampaikan pada kamu, ya, berkenaan dengan kamu tadi saya suruh yang berpendapat silakan berdiri, kalau yang lain belum duduk jangan yang satunya berdiri. Itu sebenarnya proses apa? Menghargai, betul, menghargai pendapat, menghargai pendapat kawannya. Jadi kalau ada yang ngomong, yang lain jangan lupa ngomong, dihargai dia. Ya, diberi kesempatan itu berarti menghormati. Nah, kalian menghormati seperti itu, ya. Nah, dalam berdemokrasi harus seperti itu. Kalian harus menghormati, menghargai. Menghargai adalah merespon jawaban kawan tadi. Ya, saya kira itu ya, Nak, ya. Makanya berdemokrasi itu benar-benar ketika kamu sudah bisa melakukan langkah-langkah tadi, maka kamu akan memperoleh keputusan atau mufakat yang mempunyai akal sehat, yang tidak gegabah, tidak mendahulukan nafsu, tapi benar-benar tidak untuk kepentingan yang sifatnya untuk pribadi, tapi memang untuk orang banyak, kemaslahatan umat. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan keaktifan kalian. Saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Anak-anak, setelah kita praktek berdemokrasi, menyelesaikan masalah, kira-kira hikmah apa yang bisa kamu dapatkan dari pembelajaran ini tadi? Ya, menghargai pendapat orang lain, Pak. Oke, menghargai pendapat orang lain, boleh. Ada lagi yang lain? Ya, Menghormati pendapat orang lain ketika berbicara. iya, menghormati pendapat orang lain ketika berbicara, artinya diberi kesempatan kawannya. Menghormati itu memberi kesempatan. Kalau menghargai adalah memberi respon, artinya dijawabkah atau kada, jawabannya setuju saya, itu respon. Oh saya nggak setuju, nah itu juga respon. Nah itu menghargai namanya. Ada lagi? Ada lagi? Iya, betul. Dalam Al-Quran tadi ayat 159 surah Ali Imran, ya, faida azamta fatawakal ala Allah. Ya, apabila kalian sudah memutuskan suatu perkara, maka serahkan sudah kepada Allah. Nah, inilah konsep berdemokrasi secara Islam. Ya, yang benar ya seperti itu. Jadi, kamu sudah bermusyawarah, kamu sudah berijtihad, ya, sudah melakukan proses dan dengan ilmu-ilmu yang kamu miliki, dengan dasar-dasar dari undang-undang lalu lintas, dari hukum-hukum Allah, ya, dari dalilnya mana yang harus didahulukan, itu sebenarnya kamu nggak gegabah, kamu sudah melakukan proses yang benar. Dan ketika sudah semuanya selesai, inilah keputusannya, maka selanjutnya serahkan kepada Allah atau tawakal kepada Allah. Tawakal artinya adalah diwakilkan. Jadi diwakilkan kepada Allah itu biar Allah nanti yang ngurusi. Ya. Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Kasih aplaus buat kalian. Oke, mari anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri pembelajaran kita tentang berpikir kritis dan demokratis ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya minta pimpin doa. Silahkan pimpin doa.
Anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan kita, belajar kita hari ini, mari kita berdoa semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dan menjadi bekal kalian nanti ketika mempunyai masalah-masalah baik di rumah maupun di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat yang kamu jalani nanti ya. Ayo kita berdoa, silakan dipimpin. Marilah sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Bapak berharap karena ini masih musim pandemi sebenarnya, jadi anak-anak tetap jaga kesehatan, ya, tetap cuci tangan kalau memang nanti kamu menyentuh apapun itu, jadi supaya nanti kita tetap sehat dan kita ketemu minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, mohon maaf beberapa kata-kata Bapak dalam pembelajaran ini tadi ada yang menyinggung perasaan kalian semuanya. Ya, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.